Gabriel, Halo, ya ada Muslim apa Pak Kristen? Kristen. Oke, Anda mau bertanya atau mau diskusi? Dua-duanya. Oke, silakan. Kalau bisa on cam ya, nanti layarnya saya bagi dua, Antum dan Ustadz Wafi. Oh, aku rasa nggak usah on cam lah ya, nanti Oh iya dinilai sudah, orang gak kalau enak ini. kalau nggak on cam layarmu kecil. Silakan Ustadz. Oke, Nggak apa-apa silakan. lah. Saya diam. Iya, iya, iya. Kayak mana Ustadz Wafi? Mas Gabriel mau bertanya, diskusi atau debat? Mau bertanya. Oh, bertanya. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Biar saya jawab berarti. Uh, yang mau saya tanyakan adalah uh, kenapa Islam ini masuk dan seakan-akan ada keterkaitan antara Islam dengan Kristen, Islam dan Yahudi, yang pada dasarnya saya anggap sebenarnya nggak ada keterkaitan antara Islam dan Kristen, sama sekali nggak ada. Silakan Ustadz. Begini ya, karena Anda bertanyanya sopan, maka saya jawab dengan ilmiah. Jadi begini Pak, yang tidak bisa dipungkiri itu adalah Pak, bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tidak mungkin ada dua Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya ini. Pasti satu kan Tuhan. Nah, semuanya mengakui. Islam mengatakan Tuhannya yang benar, Kristen begitu, Yahudi begitu, dan lain sebagainya. Nah, ketika Tuhan ini mengutus seorang utusan, misalnya Abraham atau Yismail atau Yishak. Nah, ketika mereka mengajarkan tentang ajaran itu di dunia, pasti ada yang pendengarannya itu maksimal. Ya, dia bisa menjelaskan secara komprehensif, dia bisa menjelaskan secara profesional. Ada yang dia itu mendapatkan kabar dakwah itu hanya setengah-setengah. Nah, sehingga banyak kemudian agama-agama, pemahaman-pemahaman, dan ajaran-ajaran yang muncul di dunia ini. Padahal Tuhannya satu. Yang diutus ya orang itu. Tapi ada orang yang mendengarkan secara baik, ada orang yang mendengarkan secara separuh-separuh, atau bahkan yang separuh itu disebarkan kepada orang lain. Sehingga banyak penyelewengan ajaran dan akidah. Nah, untuk menentukan siapa pemilik ajaran sebenarnya dari para nabi, yaitu yang harus dibuktikan. Apakah Islam yang benar-benar menjaga tradisi dan ajaran para nabi? Apakah teman-teman Kristen? Karena semuanya tetap akan berkaitan, Pak. Islam akan berkaitan dengan Kristen, Kristen akan berkaitan dengan Yahudi, Yahudi akan berkaitan dengan semuanya. Semuanya pasti berkaitan, karena yang mengutus tetap Tuhan satu gitu loh di dunia ini. Nah, cuma mana dari agama ini yang bisa menjelaskan secara baik dan ilmiah, maka dialah sang pemilik ajaran sebenarnya. Nah, sekarang Bapak Gabriel bandingkan secara secara profesional ya pembandingannya ya, jangan berpihak kemana-mana dulu. Islam dan Kristen misalnya. Orang-orang yang disebutkan di dalam kitab suci Bapak Gabriel, Mas Gabriel, itu apakah berbeda dengan yang di Al-Quran? Sebenarnya sama. Cuma menceritakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Nah, maka ketika menceritakan sesuatu yang berbeda, misalnya Musa dalam Al-Quran dengan Musa dalam Bible, apakah sama? Sama sebenarnya. Tapi cerita yang mana yang benar-benar hak, yang benar-benar sesuai dengan saat Musa hidup, itu yang perlu diklarifikasi nanti. Sehingga kita bisa tahu nih, apa Al-Quran atau Bible yang ajarannya masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Gitu loh Pak. Monggo Pak Mas Gabriel. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wafi. Yang bisa kusimpulkan dari pernyataan Bapak tadi, bahwasanya Tuhan itu Esa, satunya Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Ya. Oke, hanya ajarannya saja yang berbeda-beda. Mana ajaran yang hak, yang masih benar, mana yang sudah tidak benar lagi, kan kira-kira begitu. Tetapi itu kan pemahaman pemahaman Pak Ustadz Wafi. Tapi sebenarnya kalau dari aku ya, kita ini agama ini banyak ini Pak. Ada ribuan ini agama di dunia ini. Ada sampai 4.000 ini. Dan banyak juga agama yang mengatakan Tuhannya itu Esa, bukan hanya Islam. Zoroaster, banyak juga ini yang Esa juga dia.
Tetapi pertanyaannya sebenarnya esensi bukan di situ. Di antara 4.000 agama ini dan 4.000 juga Tuhannya yang berbeda-beda, ini sebenarnya ada satu yang sebenarnya asli. Selebih satu saja yang asli, selebihnya iblis semuanya ini. Jadi 4.000 yang agama dengan 4.000 Tuhan ini, yang asli pencipta itu satunya sebenarnya. Tapi siapakah Mr. X-nya itu? Yang asli itu mana? Karena semua mengaku asli, semua mengaku pencipta langit dan bumi. Tapi yang asli itu yang siapa? Itu yang mau dicari sebenarnya. Karena nggak mungkin Tuhanku sama dengan Tuhan Ustadz Wafi, nggak mungkin itu. Karena surganya berbeda, nggak ada itu. Jadi aku dengan mula jadi Nabolon itu, Yesus dengan mula jadi Nabolon itu nggak ada itu, nggak sama itu Tuhannya. Tapi sama-sama menuhankan, sama-sama punya Tuhan. Tuhan dia si X, Tuhanku si Y. Jadi tetapi si pencipta langit dan bumi ini yang asli siapa? Itunya sebenarnya. Nah, Oke. di sini Kalau misalnya begini Mas Gabriel, yang menciptakan umat Islam ini Tuhan kan? Sama kan dengan yang menciptakan orang Kristen? pasti sama. Nah, berarti Tapi kan siapa Tuhannya pelakunya? sama kan? Tuhannya sama, cuma Bukan, beda. Tunggu dulu. Yang Beda. menciptakan Nabi Muhammad, apakah bukan Tuhan yang diyakini oleh orang Yahudi? Atau Tuhan yang diyakini oleh umat Kristen? Sesuai dengan keyakinan kami, benar, itu Tuhan kami yang menciptakan. Keyakinan kami. Nah, yang menciptakan Nabi Muhammad Tuhan Anda, betul? Keyakinan kami. Nah, Sesuai keyakinan. ketika yang menciptakan Nabi Muhammad adalah Tuhan Anda, Pak, berarti kan apa kata saya di awal? Semua umat manusia di dunia ini ada satu Tuhan yang menciptakan. Cuma cara membedakan mana yang benar dan tidak, lah itu yang kita diskusikan. Apakah ajaran Kristen atau Islam yang benar-benar berpegang terhadap sejarah yang pasti. Nah, misalnya nih, Pak, misalnya saya tanya sekarang sama Bapak. Tapi Bapak tidak perlu pakai dalil, saya nanya aja sebenarnya. Ini cuma pertanyaan logika saja, Pak. Iya. Bapak ketika punya Bible, Pak, saya punya Al-Quran. Betul. Nah, Bapak punya Bible, saya punya Al-Quran. Kita berbeda. Meskipun oknum-oknum yang disebutkan itu sebenarnya sama, tapi menceritakannya dengan hal yang berbeda, kan gitu. Nah, Sebagian sama, sebagian berbeda. oke, Usah sekarang sama. misalnya begini, Pak. Misalnya saya tanya, teman-teman Kristen mengakui bahwa teman-teman Kristen itu memiliki 5.000 manuskrip Bible. Nah, 5.000 manuskrip Bible, Pak. Manuskripnya banyak nih. Yang paling tua adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Yang paling lengkap, yang paling tua adalah itu. Jadi Bible setelahnya, manuskrip setelahnya itu turun dari ini, Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, selain itu tidak ada yang lebih tua. Jadi dua ini yang paling tua yang diakui oleh gereja sedunia. Misal saya tanya misalnya Pak, siapakah yang mencatat Kodeks Vatikanus yang paling tua itu? Orangnya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Coba saya tanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Aku yang macet atau kayak mana? Nggak kedengaran tadi Assalamualaikum sebagian Ustadz perkataan Ustadz Wafi sama Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Nandar. Ya, waalaikumsalam. Uni. Selamat siang. Lanjut Ustadz. Salam. Ya gitu Pak Gabriel. Coba sekarang saya tanya, dari ribuan manuskrip yang tercatat menceritakan isi Bible, yang paling tua adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Coba saya tanya misalnya, Vatikanus siapa penulisnya dan bagaimana kredibilitasnya? Coba. Posko pengungsian di tempat ini sudah dibuka dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi telah berpulang. Lanjut Uni, saya Oke, Pak Gabriel, tadi Ustadz Wafi itu mengarahkan kita untuk membuktikan bahwa klaim kita itu benar. Nah, jadi kalau kita mengklaim satu sama lain kan itu baru klaim. Kami Islam nih, kami Islam bilang bahwa Tuhan kami yang benar, Kristen bilang Tuhannya yang benar. Ah, itu kan baru klaim. Maka klaim itu akan dikatakan benar kalau bisa dibuktikan tak terbantahkan. Benar. Makanya kita diskusi. Benar. Pinter. Nah, supaya kita membuktikan bahwa apakah Tuhan itu benar atau tidak, maka yang kita lihat itu bukan Tuhannya dulu.
Tapi kita lihat dulu informasinya dan yang membawa informasi. Makanya kita buktikan dulu apakah pemberi informasi tentang Tuhan Anda itu orang yang jujur, terpercaya, amanah, dan cerdas, atau seorang yang terbiasa berbohong, atau terbiasa menyesatkan banyak orang, atau jangan-jangan orang dari kalangan munafik, kun. Begitu caranya, karena informasi yang benar itu bisa dikatakan benar dalam teori kebenaran, salah satunya teori kebenaran performa, kalau disampaikan oleh orang yang punya integritas atau orang yang memang tak disangsikan lagi bahwa orang ini orang baik dan orang benar. Makanya kalau Anda misalnya nih, Anda percaya sama perkataan Yesus, kalau nih, saya nggak bilang Anda percaya, maksudnya kalau Anda percaya. Yesus juga berkata seperti itu kok, cara membedakan mana penyesat, mana yang tidak penyesat. Di Matius pasal 7 nomor 18. Ayat dari 7, pasal ke-7 nomor 15 sampai 20 itu perikop tentang penyesat dan nabi palsu. Yesus menjelaskan ciri-ciri nabi palsu atau penyesat. Apa ciri-cirinya? Tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk. Maksudnya apa itu? Nggak mungkin ada penjahat tiba-tiba jadi rasul tuh nggak mungkin. Karena pohon buruk itu menurut agama Oten adalah alegori atau perumpamaan untuk tubuh manusia. Buahnya adalah perumpamaan untuk perbuatan. Di situ Yesus mengumpamakan, tidak mungkin pohon baik berbuah busuk, dan begitupun sebaliknya. Mari kita lihat, Islam datang dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad adalah seorang penjahat? Tidak. Bahkan dia digelari sebagai orang yang al-amin oleh orang kafir Quraisy. Lalu dari mana Kristen ini berasal? Apakah dari Yesus? Ternyata tidak. Ternyata Kristen itu bermula dari Antioquia, pengajaran Barnabas dan Paulus. Nah, si Paulus ini ngakunya apa? Rasul, utusan Tuhan. Apakah Tuhan yang dibawa oleh Paulus Tuhan yang benar? Mari kita uji. Paulus ini pohon baik atau pohon buruk? Silakan dijawab Bang Gabriel. Sebelum menjadi Rasul. Innalillahi. Oke, Ibu Jin. Bu Jin, Jin Bandaso, buka mic-nya Bu. Padahal kita lagi menunjukin bahwa tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ketawa Ustadz Wafi. Innalillahi Ustadz. Terpukau dia mungkin dengan ayat Matius pasal 7 nomor 18 itu. Perkataan Yesus memang sungguh luar biasa. Silakan Bu Jin. Itulah kenapa kitab suci kita itu datang sampai kepada tangan kita itu dengan cara talaki, guru ke murid, bukan dengan mengandalkan manuskrip. Adapun ketika kita memiliki manuskrip itu hanya pelengkap. Yang kita utamakan adalah riwayat diroyat dengan sanad, bukan mengandalkan manuskrip yang tidak ketemu siapa penulisnya, sehingga ajaran itu benar-benar terjaga secara maksimal. Begitu. Dan anehnya teman-teman kita Oten ini, mereka ini memiliki metode bahwa ajaran itu dipalidasi sama tekstual tertulis. Tekstual tertulis dipalidasi sama pandangan gereja. Maksudnya kalau tidak ada tertulis bisa dibuang tuh Ustaz. Kayak Injil Barnabas di Sinaiticus kan ada, ternyata tidak mengikuti kaidah doktrin Kristen lalu dibuang. Atau memasukkan ayat baru, ayat sisipan, oh sejalan nih sama ajaran Tritunggal, ya udah masuk. Kalau kita kan hafalan tidak divalidasi sama tekstual, tapi hafalan divalidasi sama yang menghafal, kan gitu talaki tadi. Dan itu tidak mungkin orang banyak bersepakat untuk berbohong hafalannya. Alias mutawatir. Jadi metode Islam itu lebih tinggi daripada ilmu sejarah sekalipun. Dan ilmu arkeologi pun lebih tinggi Islam itu. Makanya Islam itu kebenaran yang absolut. Al-Quran itu kebenaran yang absolut. Kalau saintifik itu bisa cacat. Bisa berubah, bisa salah Ustadz. Ada kejadiannya loh. Pengetahuan para ahli sains itu berkembang. Iya. Mereka berpendapat seperti itu
bukan karena pengetahuan yang absolut, tapi memang alat dan penelitian dia masing-masing. Makanya tidak memungkinkan akan ada perdebatan. Terbatasan. Kita, misalnya nih, ada orang ahli sains yang membenarkan Al-Quran. Kita yang nggak bangga-bangga banget gitu loh. Karena belum tentu pendapatnya itu tidak ditentang sampai beberapa tahun selanjutnya. Makanya kita fokusnya talaki dari guru ke murid, dan itu orangnya tidak boleh fiktif atau fiksi, tidak boleh. Pak Gabriel malah jadi Gabrul. Naik ke Komal nama siapa? Gabriel. Tiba-tiba langsung jadi Gabrul. Jadi aku pernah bikin statement yang aku minta untuk dibantah sama seluruh scholar di seluruh dunia. Aku bilang begini. Informasi tentang Al-Quran dan hadis itu lebih tinggi daripada ilmu arkeologi dan sejarah. Betul. Karena ahli sejarah dan ahli arkeologi tidak mempelajari akhlak dari pemberi informasi tentang sejarah itu. Kalau di Al-Quran dan hadis bahkan mempelajari akhlaknya. Ngeri loh. Nah, tapi orang-orang seperti Guru Gembul, Kumaila adalah orang-orang yang menolak terkadang perkataan Tuhan tapi mendewakan, menuhankan perkataan manusia yang berkembang itu. Begitu. Jadi saya sekarang lebih suka diskusi itu langsung ke intinya, Uni. Jadi diskusi teologi itu akan mengeluarkan banyak penafsiran meskipun tidak ada sandaran. Tetapi kalau kita langsung kepada pokok ilmu untuk diketahui dalam pengesahan ajaran itu, maka di situ kita akan tahu kan, Bible dari awal sampai akhir itu apakah bisa dibenarkan, bagaimana konsep pengesahannya gitu loh. Itu dulu, jangan ke isinya dulu. Konsep disahkan bahwa Bible ini benar-benar sesuai, itu gimana konsepnya? Bagaimana kemudian bisa sah ketika penulisnya pun tak tahu? Nah, itu juga Ustadz, beberapa waktu lalu tema aku, pertanyaan aku yang pertanyaan ini tinggi banget yang tidak bisa dijawab sama seluruh oten di seluruh cabang Melayu, cabang Indonesia atau cabang Eropa. Pertanyaanku cuma satu, Ustadz. Apa alasan Bible dikatakan suci? Nggak terjawab, Ustadz. Soalnya nggak ada alasan. Ya. Ini ada yang typing begini, Uni. Singa bersin keluar kucing. Nah, ketika ada ajaran seperti itu di dalam Islam, itu kan tertulis dalam tafsir kan ya, seperti tafsir At-Tabari misalnya. Ada riwayat singa bersin keluar kucing. Nah, kita cek kan apakah ini sah, apakah sahih. Ternyata itu termasuk hadis mursal. Nah, hadis mursal ini dhaif. Hadis mursal dhaif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika tidak dikabarkan oleh kibarut tabi'in, maka hadis mursal nggak bisa dipakai sebagai hujjah, kecuali hadis mursal itu dikabarkan oleh kibarut tabi'in, para pembesar ulama tabi'in, baru kita pakai. Nah, begitu kan sistematis ya. Ilmu Islam itu sistematis gitu loh. Makanya sebelum kita tahu sebuah ajaran ini benar atau tidak, konsep pengesahan dalam mempercayai isinya itu gimana? Itu dulu. Jangan ke teologi isinya dulu. Nah, ini ada guru kita ini, Ustadz Alwan. Tafadhol Ustadz, tambahi Ustadz. Aduh, malu nih panggil guru. Ustadz Alwan, Masya Allah. Lanjut Ustadz, anak nyimak Ustadz. Masya Allah, fadal. Ya, Masya Allah ya, hari ini aku sebagai moderator Komal ini. Ya, bentar ya Ken, aku sapa. Kita di sini ada ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi, Ustadz Alwan, dan mereka-mereka adalah ustadz-ustadz apologet juga. Jadi teman-teman Kristen, mari buruan naik untuk bertanya kepada ustadz-ustadz kami. Saya di sini moderator atau mengatur jalur diskusi ini. Nah, kita sudah kedatangan tamu nih. Ini namanya Ken. Ken, perkenalkan agama Anda dulu. Aku Oten Umi. Oh, Oten, baik. Salam kenal Oten, baik. Salam kenal. Ya,
Di sini kamu bertanya, Ustadz kami berhak untuk menjawab, untuk memberikan ilmu kepada yang menonton juga. Jadi bukan fokusnya hanya ke kamu saja, tapi pertanyaan kamu itu bisa menggali ilmu dari Ustadz aku. Ada Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf, sama Ustadz Alwan. Oke, Gabrul sedang pergi ke rumah papa ya, just standby dulu aja. Aku sama Yonatan Nandar adalah orang yang akan mengatur komal ini supaya teratur ya. Jadi aku berhak untuk menaikkan dan menurunkan orang-orang yang kuturunkan, yang mengganggu nanti bisa kuturunkan. Mudah-mudahan Anda termasuk orang Kristen yang bisa tenang ya untuk berdiskusi. Baik Ken, kalau kamu seandainya orang Kristen yang awam, maka kamu tugasnya hanya bertanya saja. Tapi kalau kamu misalkannya berilmu, ingin menyanggah argumentasi Ustaz Wafi atau ingin berdiskusi dengan mereka, maka kamu harus kredibel. Kredibel alanya Komal Yonatan Nandar dan Ala Unirifa itu nggak mesti harus kuliah. Minimal kamu buka cam dan kamu ketika bicara itu pakai data. Maka kamu mau mengambil posisi apa? Mau ngomong dua arah dengan Ustadz saya? Atau mau bertanya saja? Mungkin nanya aja lah. Oke, boleh. Bunda. Silakan 1001 pertanyaan kami izinkan kamu berikan kepada ustadz kami di sini. Silakan Ken, pertanyaan pertama. Oke. Nah, yang mungkin aku mau tanyakan, apakah Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama? Oke, kamu pengen dijawab sama siapa? Ustadz Wafi, Ustadz Alwan, atau Ustadz Yusuf PI? Siapa aja? Bebas. Oke. Bebas siapa aja, Mungkin biar Bunda aja yang pilih. Ini tema Fadol bagus. Ustadz Alwan. Satu Wafi aja dah. Fadol Ustaz. Yaudahlah muridnya aja lah yang turun dah. Udahlah muridnya aja udah, aku aja. Ya boleh Bunda aja deh. Ya, karena ini pertanyaan receh, jadi guru-guru aku nggak usah jawab, guru aku aja yang jawab. Jadi ada dua perspektif. Kalau yang dimaksud itu adalah orang yang mengajarkan ajaran yang benar menyembah kepada satu Tuhan, maka dia adalah anak Maria. Tapi kalau yang dimaksud itu yang suka ngacak-ngacak orang jualan, mengutuk-ngutuk pohon ara, berkata-kata kasar, itu bukan anak Bunda Maria, tetapi orang lain yang dituduh sebagai Yesus begitu. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Baik. Nah, mungkin aku mau kasih penjelasan sedikit, kan yang sesuai dengan isi Bible kami ya Bunda ya. Yesus itu kan Berarti mau menanggapi nih. ya menanggapi sedikit. Buka cam dong Boleh, saudaraku, Bunda? biar kami tahu aja Anda yang tampan itu. Ustadz aku Baik. rata-rata buka cam. Aku Kalau lagi- Ustadz Alwan nih Anda bisa lihat Aku lagi wajah dia. kerja soalnya Bunda. Oh yaudahlah Tapi kita kasih di sini toleransi deh. Kok aku bisa? Udahlah, aku bertanggung jawab ya. Aku yang kasih toleransi. Nah, Kamu ini. kalau udah buka cam ya silakan dibuka cam. Aku turun Tak dulu. tutup aja ya Bunda ya. Tunggu aku turun dulu. Kamu aku besarkan aja sama Ustadz Wafi bentar. Silakan, Bro. Apa? Oke. Tadi. Nah, yang ingin aku tanyakan, mungkin melalui penjelasan ya. Kan di kitab kami itu kan tempat kelahiran Yesus itu, tempat dia pelayanan, tempat di mana dia disalibkan, di mana dia mati, di mana dia bangkit. Sampai hari ini kita masih bisa lihat. Nah, terus sekalipun literatur Kristen itu ditutup, mengenai hal ini masih bisa kita lihat dari sejarawannya Yahudi sama sejarawan apa? Romawi. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu ditutup, apakah mengenai Nabi Isa itu masih bisa kita lihat seperti itu, Bunda? Oke, Ustadz, aku pikir Ustadz udah menangkap. Silakan Ustadz Wafi atau Ustadz Alwan, siapa yang mau menjawab? Lanjut. Ustadz Wafi. Saya jaga tukang uni. Lanjut. Oke, Ustadz Alwan, silakan Ustadz Alwan. Ustadz Ini yang Alwan, di atas monggo. ini kelas berat semua ini. Kelas berat semua, Ustadz aku semua, guru-guru aku semua. Ustadz Yusuf Iya, PI. iya Bunda. Pertama saya izin dulu ya sama Ustaz Wafi, Ustaz Yusuf, semuanya saya izin Insya menjawab. Allah, Ustadz aku. Begini Bang, kalau misalnya yang Abang ingin tunjukkan bahwasanya sejarah di Bible itu jauh lebih kredibel daripada sejarah yang ada di dalam Quran,
Itu mengarah ke sana ya, kurang lebih ya. Enggak sih, aku cuman bertanya aja sih. Kan aku izin ya, aku juga belajar Al-Quran, tapi tentang bahasa Indonesianya aja seperti itu. Nah, makanya sedikit banyak tentang Al-Quran itu aku ketahui juga. Seperti itu. Ya, tapi yang kalau disuruh baca bahasa Arab atau ngaji, aku nggak tahu sama sekali. maksud saya arah pertanyaannya itu adalah mengarah kepada bahwa penjelasan tentang Yesus itu seperti lengkap gitu kan. Dia lahir di Bethlehem dan seperti semacamnya berita-berita. Bahkan ada disinggung juga tadi soal bagaimana historian Romawi yang mencatat tentang Yesus. Begitu mungkin poinnya kan? Iya, benar seperti Oke, nah sekarang begini ya. Quran itu sendiri dia adalah pewahyuan. Jadi dia diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wahyu itu tidak bersifat seperti autobiografi atau sebuah cerita. Sehingga elemen-elemen yang biasa ada di sebuah cerita atau sebuah biografi itu tidak seperti Quran. Nah, Bible itu sendiri dalam pandangan sejarawan gereja dianggap sebagai sebuah memoriam, autobiografi. Yang menyatakan itu adalah seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus. Ya, jadi itu adalah sebuah memoir of Jesus, sebuah perjalanan hidup Yesus. Makanya kalau kita buka pasal-pasal di Perjanjian Baru, pasal-pasalnya semua berawal dari ada dua gospel yang bercerita tentang kelahiran Yesus, yaitu Lukas dan Matius. Yang duanya tidak, Yohanes dan Markus tidak bercerita sama sekali. Lalu bergerak terus misi daripada dia tumbuh besar, habis itu dia besar, kemudian dia berkeliling, menyiarkan kurang lebih mencari pengikut selama 33 tahun umurnya. Itu yang diceritakan Bible sampai akhirnya dia disalibkan dan di resurrection, dibangkitkan kembali. Ringkasnya begitu. Tapi poin-poin pentingnya begini. Kredibel itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Justru ketika misalnya narasi di dalam Bible Perjanjian Baru ini bercerita, maka di sanalah kita dapat banyak dalam tanda kutip ya, keganjilan-keganjilan ketika kita baca secara story-nya. Mau saya beri contoh? Sebenarnya paling bagus untuk mencari tentang keganjilan daripada cerita Yesus itu kita bisa berasal daripada Matius pasal 2. Itu kalau Anda baca dari awal sampai akhir Matius pasal 2, di sana banyak statement-statement yang bertentangan dengan Perjanjian Lama. Saya mau pahamkan seperti ini. Ya, saya mau pahamkan seperti ini. Kira-kira saya tanya dulu sama Anda. Kalau ada statement Perjanjian Baru bertentangan dengan Perjanjian Lama, mana yang kredibel di antara keduanya? Baik, coba izin Pak Ustadz, yang Bapak sampaikan itu yang di Matius 2. Nah, itu yang mana yang berlawanan sama Perjanjian Lama? Uang apa? Abang masih ada pekerjaannya? Enggak sih. Lanjut aja. Oke. Mana uangnya? Jadi begini ya. Kalau kita bicara perbedaan ya cerita di Matius pasal 2, nanti saya akan bisa urai dari awal kali Matius menyebut nubuatan-nubuatan. Jadi cerita Matius itu akan ketika dia menceritakan Yesus, maka dia akan mengatakan seperti itulah yang tertulis di Perjanjian Lama, karena Matius berusaha untuk mengkorelasikan cerita Yesus dengan nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Betul begitu ya? Ya, Nah, di seperti Perjanjian itu. Lama yang mungkin Pak Ustadz yang di Yesaya 53 ya. Nah, ini kan kalau Matius 2 ini kan tentang kelahirannya, di mana ada orang Majus
Terus Bro izin. Gimana kalau selesaikan dulu Ustadz Alwan ke poinnya? Nanti kalau Anda Ustadz Alwan udah menjelaskan Anda belum paham baru tanya. Karena kalau gitu nanti ke distract. boleh Bunda. Biar Boleh, fokus ya. Bunda. Ini poinnya Ustadz Alwan sedang menunjukkan bahwa kitab Anda itu tidak sesuai dengan perjanjian lama alias kontradiksi. Ya, ini yang Siap, sedang boleh. Ustadz Alwan, oke? Ya. Lanjut Ustadz. Aku kembali 5 menit lagi ya karena aku mau sholat zuhur di sini. Sebenarnya bukan itu bro, karena yang bro itu bicara tentang siapa the servant itu. Kalau itu ya saya pasal 53. Tapi ini bukan tentang itu. Ini berbicara tentang bagaimana diambil dari beberapa cerita yang ada di versi Matius. Tapi untuk pemanasan, sebelum kita ke Matius, karena itu bakal panjang, saya kasih pemanasannya aja dulu. Pertama, tapi saya tegaskan dulu, bisa tidak cerita, kalau ada dua cerita versi berbeda, versi perjanjian baru beda dengan versi perjanjian lama, abang pilih cerita yang mana? Nah, aku sebenarnya belum paham letak perbedaannya ini di mana. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak Ustadz. Ya maksud saya kalau misalkan itu ada, abang akan condong kemana? Biar saya Aku tahu. tetap mencari mana yang benar, Pak Ustadz. Kalau yang benar adalah yang satunya, aku akan mengikut yang satunya. Kalau yang salah yang satunya, aku akan ikut yang satunya, seperti itu. Artinya salah satunya bisa jadi benar, salah satunya bisa jadi salah kan? Pastinya. Oke, dan Artinya kalau ada dua hal yang berbeda, pastinya salah satunya bisa benar, atau Oke. keduanya salah, atau salah satunya salah, salah satunya benar, seperti itu. Oke. Salah itu logika yang tepat sekali dan itu benar. Kalau ada tidak mungkin dua-duanya benar, salah satunya salah, Iya, salah satunya benar. benar, atau dua-duanya salah kan gitu. Sekarang kita coba ini sering saya jadikan pemanasan buat kawan-kawan biar dia lebih paham. Abang bisa buka Kisah Para Rasul 7. Ya, Kisah Para Baik, Rasul aku 7. bukakan ya, Pak Ustadz. Ya. Kisah Para Rasul 7. Kita start saja dari 14 sampai 16. Ya, 14 sampai 16 Kisah Para Rasul 7. Oke, aku nggak bilang ayat deh. Nomor 14 ya. Siap. Oke, kalau kita baca ya, abang bisa bacakan di situ? Bisa. Silakan. Nomor 14 ya. Ya. Aku bacakan kisah para Rasul 7 nomor 14. Biasanya aku sebelum ini pembelaan Stefanus ya yang jadi perikopnya. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Ya. Di ayat ini apa yang mau dijelaskan, Pak Ustadz? Maaf tadi ada panggil tadi. Oh ya, siap. Sekarang lanjut yang ke-15-nya. Lanjut ke 15. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Yang ke-16-nya. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dan anak-anak Hemor di Sikem. Baik. 3 ini, 14, 15, 16 ini seluruh ceritanya bertentangan dengan perjanjian lama. Seluruh ceritanya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Baik. Yakub, keluarga Yakub ke Mesir, ya. Semuanya. Yusuf, anak-anaknya. Berapa jumlah disebutkan di situ? Bentar, aku bacakan lagi ya. Yang 14, ya. Yang ayat 14-nya, dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Oke. Kata orang Yahudi, ketika dia membaca kisah para rasul ini, dia mengatakan ini membingungkan. Mereka buka Bible-nya, perjanjian lamanya maksudnya Torah ya. Dia katakan tidak begitu jumlahnya. Sekarang kita cross check ya. Coba abang buka Keluaran 1 nomor 5 coba.
Keluaran 1 nomor 5 ya. Oke. Orang Israel ditindas di Mesir. Iya, dibaca. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Oke. Berapa yang dikatakan di Kisah Para Rasul? Tapi kan ini Berapa? yang di Kisah Para Rasul 75, tetapi kan yang di Kisah Para Rasul itu kan semua sanak saudaranya. Kalau yang di Keluaran ini, Coba disimak baik-baik. Semua kalau anak keturunan kalau seperti ini, kalau yang di Keluaran ini kan keturunannya Yakub ya, berjumlah 70 jiwa. Nah, sementara yang di sini kan sebentar. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua saudara-saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Ya, apa yang mau dijelaskan di sini, Pak Ustadz? Coba dibaca kembali yang Kisah Para Rasul. Seperti Anda belum paham kayaknya. Kisah Para Rasul 14. Coba. Ya, siap. Kisah Para Rasul 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Iya, itu sanak saudaranya siapa yang disebutkan situ? Yusuf. Yusuf. Berarti anak keturunan daripada Yakub. Yakub. Jumlah Iya. seluruh anak Yakub itu berapa? Keturunan Yakub berapa semuanya? Kalau keturunannya asli 70 orang. Tapi di sini kan nggak dijelaskan kalau itu adalah keturunannya seperti itu. Mungkin yang aku tangkap seperti itu, Pak Ustadz. Coba abang baca lagi baik-baik. Baik, kita baca lagi ya. Kalau yang di Keluaran tadi kan dibilang seperti ini. Ayat 5 ya. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Nah, ini kan keturunannya ya. Berapa semua sanak saudara Yusuf? Yusuf ini kan anak daripada Yakub kan? Iya, seperti itu. Disuruh dia dengan semua sanak saudaranya, seluruhnya kan? Ya, jadi tadi yang aku tangkap berapa catatan di Kisah Para Rasul itu? Berapa anak 75. keturunan? 75. Itu enggak. Kalau di perjanjian lama berapa? Yang jadi perbedaannya yang aku tangkap, Pak Ustadz, di sini kan kalau yang di Keluaran itu kan keturunan. Nah, kalau yang di Kisah Para Rasul sanak saudara itu belum tentu dari siapa? Sanak saudaranya siapa di situ? sanak saudaranya ya. Yusuf. Yakub apa Yusuf? Yusuf itu anak keturunannya bukan? Iya, benar. Iya, berarti apa bedanya? Iya. Jadi seperti itu. Yang satu kan keturunan aslinya dia. Yang kalau yang jadi pertanyaan kita, kalau tadinya keturunannya lebih banyak daripada sanak saudaranya, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Ustadz. Tetapi kan di sini keturunan dan sanak saudaranya itu lebih sedikit. Seperti itu, keturunannya lebih sedikit dibanding sanak saudaranya. Nah, sanak saudara itu nggak mesti keturunan seperti itu. Pak Yusuf lagi di Jakarta nih. Kemarin aku nonton live-nya. Nggak ditangkap ini baik-baik. Oke. Aku masuk. Oke, izin. Iya, boleh Bunda. Ken, bisa nggak kamu membedakan apa perbedaan antara sanak saudara dengan keturunan? Coba kamu menganggap ini berbeda nih. Mungkin silakan kamu perbedakan dulu, karena setahu aku, bapak aku namanya Yadiman. Keturunan Yadiman itu sanak saudara aku. Bukan Uni. Di situ sanak saudaranya Yusuf. Iya, makanya keturunan Berarti itu Yadiman anaknya juga, sama juga keturunannya kan? Iya kan. Jadi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu anak keturunan juga. Betul. Izin aku jawab ya. Ustadz. Gini, bukan. Bentar Ken. Aku nangkap loh ya, kata Pak Ustadz Awan itu, sanak saudara Yusuf itu tuh pasti keturunan Yakub, kan? Keturunan Yakub, ya pasti sanak saudaranya Yusuf lah, karena Yusuf adalah anak Yakub, gitu loh. Paham nggak? Iya. Ini kan Ustadz? Iya.
Paham. Iya. Makanya tadi Nah, apa bedanya? Makanya aku tanya sama Apa kamu. Kamu bedanya? bilang beda. Ya sudah. Apa beda sanak saudaranya Yusuf dengan keturunannya Yakub? Bedanya apa? Silakan jawab. baik aku jawab ya. Kalau keturunan itu sudah pasti darah dagingnya si Yakubnya seperti itu. Tetapi kalau sanak saudara bisa jadi pamannya ada di situ, bisa jadi mungkin entah tantenya ada di situ seperti itu. Nih kalau kita lihat Bunda, ntar ya aku balik dulu kameranya ya. Kok bisa Sanak jadi saudara ya? Oke. itu, ya sanak Ayat saudara berapa itu, Ustadz? Biar aku buka Ustadz. Salawan ayat berapa Ustadz? Kisah para sanak Rasul saudara itu artinya 14 sampai 16. orang yang masih mempunyai hubungan keluarga atau kerabat seperti itu. Ya, berarti Makanya Yusuf tadi punya ke- tante. Tunggu. Berarti Yusuf punya tante pada waktu itu, menurut kamu? Yusuf punya Punya keluarga Yakub lain selain punya adik-beradik? saudara Dia nggak, maksudnya bicara tentang konteks ayat itu. Menurut kamu, Yusuf pada waktu itu yang dibicarakan bukan adik-beradik kandung, tapi di luar adik-beradik kandung, seperti tante, paman gitu maksud kamu berarti? Iya kan gini Oke. Bunda. Kisah para Rasul pasal berapa tadi Ustadz? 14. Bentar. 7, Ya. Kisah para Rasul 7, 14 sampai 16. Oh, Kisah para Rasul 7. Kecuali tadi kalau seandainya keturunannya lebih banyak daripada sanak saudaranya Bentar, itu udah Bu, pasti bentar. sudah salah seperti itu Bunda. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 70 jiwa. Semua sanak saudaranya. Oke, kita bahas nih. Kita lihat 75, seluruh sanak 75. saudara Yakub ini termasuk Bani Israel nggak semua yang di Mesir itu? Bani Israel nggak itu semua? Menurut kamu? Bani Israel Bentar, itu bentar. Kamu Bentar tahu nih, arti Bani Israel nggak? Ya Ustadz, silakan Bentar Ustadz. nih, bentar nih. Begini, Bang Ken. Saya tahu Ya. cara Anda berapologetika ya. Begini, saya terangkan sama kawan-kawan ya. Aku orang Pertama awam saya- Pak Ustadz, Iya, bukan apologet. Iya, tapi itu cara berapologetika dan itu salah. Saya jelaskan begini. Pertama saya tunjukkan Kisah Para Rasul 7:14 bercerita tentang jumlah yang ke Mesir ya. Terus saya tunjukkan benar. berapa jumlah anak keturunan daripada Yakub. Perjanjian Lama menyebutkan berapa? 70 ya? Ya, itu Oke, keturunan kalau dibilang keturunan sebentar. Nanti kita bahas itu. Diam dulu, selesaikan Kisah soalan. Para Rasul menyebutkan 75. Lihat, jumlahnya selisihnya berapa? Ini 5 ya. Selisihnya 5, ya kan? Iya, Jadi benar. terus Abang Ken mencoba untuk berapologet dengan mengatakan, oh begini maksudnya. Supaya tidak ada perbedaan, 70 yang ada di Yakub itu keturunan, tapi kalau di Kisah Para Rasul itu menyebutkan 75, berarti 70 yang saudara anak-anak kandungnya asli, yang 5-nya itu bisa jadi tantenya, bisa jadi omnya gitu ya. Ya, seperti itu. Ah, betul. Nah, sekarang begini, tahu nggak miss-nya di mana, Bang Ken? Baik. Pertama, ya saya jelaskan ya. Ini bercerita konteksnya ke Mesir, betul? Ya. Konteksnya ke Mesir. Tahu nggak cerita Ya, ke Mesir karena- ini juga diceritakan di dalam Perjanjian Lama? Ya. Tahu nggak? Tahu di mana? Jadi kan Yusuf ini sebenarnya kan Tunggu dulu, tahunya di di mana? Di mana ceritanya itu? ada tertulis di Di mana cerita itu ada? Ya di mana? Di mana? Iya di mana di Bible di mana? ya untuk letaknya aku kurang tahu, mungkin bisa dicari dulu seperti itu, Pak. Oke, saya beritahu. Boleh. Sekarang Anda coba buka di Kejadian. Siap, Kejadian. Tapi Anda buka di kalau Kejadian mengenai pasal ceritanya aku 46. tahu, tapi Kejadian berapa, Pak Ustadz? Iya, dan di Kejadian pasal 46. Dan dari kalau kita baca Kejadian ini, Anda sudah tidak bisa pakai lagi jawaban yang tadi. Coba dibuka Kejadian pasal 46 nomor 27 coba. Nomor 27 ya. Ini Yusuf pindah ke Mesir. Nomor 47. Ya, jadi judulnya sama. Yusuf pindah ke Mesir dan berapa yang dibawa di situ? Apakah 75 seperti klaim Anda bahwa dia dengan tantenya lah atau apanya, pamannya atau apa, itu tidak ada di situ. Coba dibuka. Nah, peristiwanya sekali terjadi gitu. Peristiwanya Peristiwanya sama. berkali-kali. Iya.
peristiwanya sama, jumlah yang dibawa tidak seperti itu. Memang saya coba pancing dulu dengan pakai yang keluaran tadi, supaya saya ingin melihat dia Jawabannya pernah baca ceritanya apa tidak. Iya. Oke, yang di sini tetap 70 ya. Anak-anak Oke. Yusuf yang Ya. lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan baik-baik. Oke, terkait hal ini mungkin nanti aku pelajari lebih mendalam lagi. Ya. Oke. Bunda sama Ustaz. Tunggu dulu. Ustaz Awan, Belum silakan selesai. Ustaz Awan. Iya, belum selesai. Oke. Dari situ, jawaban itu kalau Anda baca di Kejadian pasal 46, itu konteksnya betul dia ke Mesir dan jumlahnya tetap 70. Jadi jawaban yang pertama tadi Abang coba mengelak itu tidak bisa dipakai di konteks yang itu, oke? Kita komit bahwa kalau ada 2 cerita yang tidak sesuai, salah satunya pasti bermasalah. Di cerita ke-15-nya sekarang. Siap, lanjut Pak Ustaz. Abang baca di yang ke-15-nya. Ya Pak Ustaz. Dibaca Ayat 15 dulu, di ya, Kisah jangan Para lanjut Rasul ya? yang tadi. Kisah para rasul Ya, tadi. Para Rasul 7 lanjutan lagi. Baik. Lalu pergilah Yusuf ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Dilanjut lagi. Lanjut lagi. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Oke. Itu kisah para rasul ya. Pertama, jumlahnya salah. Tidak 70. Tapi Ya, dia tidak 75 tapi 70. Yang menyatakan itu siapa? Yang menyatakan itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang protes, kenapa kitabnya kalian beda dengan kitab kami katanya. Di sini dikatakan Yakub tidak dikubur di kota Sichem, ya kan? Tapi dikubur dia dikatakan dikubur di kota Sichem. Itu pernyataan di Kisah Para Rasul. ya. Oke, sekarang saya coba tanya. Menurut Abang, cerita ini valid apa tidak? Dia dikubur di Sichem. Karena kita menguji validitas daripada cerita Perjanjian Baru. Betul enggak Yakub dikubur di Sichem? Jangan ragu dengan Bible-nya, Pak. Sebentar. Kalau nggak ragu harusnya Itu- jawab. itu di Kisah Para Rasul tuh. Langsung aja jawab, iya saya percaya gitu aja. Karena itu di Kisah Para Rasul kan, dia dikubur di Sichem. Ya, Oke sekarang. Jawabannya salah, Pak. Kata orang Yahudi, dia tidak dikubur di Sichem, tapi di Gua Makpelah. Ini berdasarkan Perjanjian Lama. Mau minta datanya lagi di mana? baik, boleh. Oke, boleh. Kita sekarang coba lihat di Kejadian lagi. Sebenarnya masih berputar di banyak Kejadian. Abang bisa buka Kejadian pasal 23. Kejadian pasal Di pasal 23. Bentar ya Pak Ustadz ya. Pasal 23. Iya, Kejadian pasal 23. Nomor 19 coba. Berapa Pak Ustadz? 19. Nomor 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Bentar, Sarah saya terangkan istrinya. biar tidak salah paham. Ya, boleh. Di Kejadian 23:19, Makpela itu berada di sebelah timur, oke, di dalam gua. Jadi ini tempat Sarah juga dikuburkan di situ. Ini saya kasih dulu contohnya supaya tahu lokasi Makpela itu beda dengan Sichem, oke? Ya. Oke. Nah, sekarang dibuka pasal 49-nya coba. Kejadian pasal 49. Dekat-dekat dengan Kejadian? pasal yang tadi. Pasal 49. Bentar. 49 aku bukakan dulu. Oke. Ayatnya ayat keberapa? Nomor berapa?
Pak Ustadz? Di nomor 29. 49 nomor 29 ya. Iya. Baik. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di situ di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makfela di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Oke. Sudah. Di situ aku lanjut aja ya. Disitulah dikuburkan Abraham bersama Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak bersama Ribka istrinya, dan di situ jugalah dikuburkan Lea. Ladang dan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Sudah. Oke. Ini sebelum Yakub meninggal ya, pesannya kepada keturunannya ya. Dia dikubur di Makpela kan? Ya, Makpela. Enggak oke lah kalau Anda mau yakin karena Anda bilang tadi itu pesannya Yakub minta dikubur di Makpela, itu benar-benar ditunaikan. Anda baca di pasal 50 di pasal 50 nomor 13 betul-betul dia dikuburkan di sana di Makpela. Nomor 13 ya. Ya, Anda bacakan biar kawan-kawan. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka mengubur dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu. Oke, jelas ya. Di mana Yakub dikubur? Di gua di Makpela, oke? Bukan ya. Di Sichem. Saya baru berikan 2 contoh. Saya sebenarnya masih bisa lanjut, cuman saya takut kawan-kawan yang lain menunggu karena ini ada beberapa, ini ada banyak ini. Ya contoh-contoh. Sekarang ini mungkin nanti Pak Ustadz, terima kasih untuk ini. Bentar dulu. Saya mau tanya sekarang. Seperti pertanyaan saya di awal tadi. Kalau ada orang yang bertentangan antara satu cerita dengan 2 cerita, dua-duanya tidak mungkin benar kan? Salah satunya benar, ya, atau salah satunya salah, atau dua-duanya salah. Ya. Menurut Anda, saya sudah tunjukkan buktinya tadi. Satu bercerita tentang jumlah keturunan Yakub yang ke Mesir 70 versi Perjanjian Lama, 75 versi Perjanjian Baru. Yakub mati di mana? Yakub mati di Sichem, kata Perjanjian Baru. Nyatanya dia tidak di Sichem, dia mati di Makpela. Ini kabar yang mana yang harus dipercaya? Mana yang benar menurut Abang? Kalau kita kaji, mungkin yang paling benar adalah yang tertulis di Taurat seperti itu. Tapi secara pribadi, aku sebelum mengkaji secara mendalam, aku tidak bisa langsung memutuskan begitu saja seperti itu, Pak Ustadz. Kalau tidak bisa pada akhirnya nanti begini, Pak Ustadz. Kalau pada akhirnya nanti aku menemukan di Perjanjian Lama lah yang benar, nanti kita ikutin yang di. Saya sudah tunjukkan dalilnya, saya sudah tunjukkan datanya, Abang sudah baca sendiri. Apa yang membuat Abang ragu menentukan mana yang benar? Kenapa masih ragu-ragu? Ya karena menurutku belum cukup seperti itu, Pak Ustadz. Apanya yang Abang mau cari lagi? Apa yang kita lihat, yang sudah kita pelajarin tadi, menurutku belum cukup seperti itu. Baik. Saya tidak bisa paksakan. Ya, saya biarkan kawan-kawan yang nonton yang nilai Unirifa sudah ini juga siap-siap mau bicara. Enggak apa-apa Ustadz, lanjut Ustadz. Kalau karena kan memang di sini Pak Ustadz, kita bukan mau menyalahkan atau membenarkan, kita mencari kebenaran seperti itu, Pak Ustadz. Iya, justru saya tunjukkan bagaimana kita Pak Ustadz bisa menunjukkan kebenaran itu kepada aku terima kebenaran itu seperti itu. Karena memang ya namanya kita kan bukan hidup di zaman itu seperti itu. Jadi mana yang benar mana yang salah kita cuman baca berdasarkan literatur yang ada seperti itu. Tapi kalau kita kaji, memang kebenaran yang paling dekat itu ya yang tertulis di Taurat itu seperti itu. Karena yang nulis itu kan yang kita ketahui kan langsung hidup di zaman itu, yaitu Musa.
seperti itu, di mana mengenai kisah penciptaan sampai kisah Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir itu kan semuanya ditulis oleh Musa, termasuk 10 perintah Allah yang dia dapatkan dari Gunung Sinai, dan bersama gulungan kitab itulah yang ditulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 kitab inilah yang kita sebut hukum Taurat. Oke, Hadun, bentar ada tamu, bentar. Hadun, agamanya apa, Hadun? Halo. Ya, agamanya apa, bro? Oke, di mute dulu ya. Oh ya, Hadun, silakan Hadun. Kalau Anda Kristen, kalau Anda Islam, standby dulu ya. Agamanya apa? Ya, atau mungkin kalau ada Bunda Halo? Kristen yang lain yang mau menanggapi boleh. Oke, saya kasih narasi sebentar dulu ya kawan-kawan. Lanjut, Ustaz. Jadi begini, alasan saya menunjukkan itu karena tadi Bang Ken ini menunjukkan bahwasanya itu tadi cerita di Bible itu versinya dia lengkap ya, berdasarkan sejarah, bahkan dikonfirmasi oleh sejarawan-sejarawan. Bahkan kita belum keluar ke sejarawan-sejarawan ya. Kalau misalnya kita ingin sebutkan sejarawan, kita bisa sebutkan Flavius Josephus, Tacitus, Lucian, Marabar, Serapion, semua bisa kita sebutkan. Tapi that's not the point. Bukan sekarang ini kita bahas itu. Saya bahkan baru kasih pemanasan, ya, belum ke Matius pasal 2-nya, menunjukkan bahwa bagaimana bisa ada satu kitab yang dianggap kredibel, bisa dipercaya, bercerita tentang ketuhanan seorang anak manusia, tapi di dalamnya berisi pertentangan satu dengan yang lain. Fatalnya ini pertentangan antara yang diklaim sebagai kitab suci atau yang dua-duanya diklaim sebagai kitab suci, mau perjanjian baru atau perjanjian lama. Bercerita tentang cerita yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Bercerita tentang hal yang sama, tapi ceritanya yang berbeda. Harusnya ini akan memberikan pengetahuan yang menurut saya itu akan membuat kawan-kawan berpikir kembali, menggunakan narasi yang sama menerangkan tentang reliable tidak cerita di dalam perjanjian baru itu. Nah, saya balik ke Quran. Quran sendiri sifatnya pewahyuan. In huwa illa wahyu yuha. Bahkan Quran menantang kalau di dalam cerita Quran itu ada yang bertentangan. Satajidu fihi ikhtilafan katsira. Pasti kau akan temukan sesuatu yang berselisih di dalamnya. Dan kita tidak bisa mengklaim ini kitab yang benar, ini kitab suci, kalau dia ada pertentangan di dalamnya. Yang saya tunjukkan itu hanya sekian persen dari dilema yang terjadi antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Lagi-lagi, bukan kami Islam yang mengekspos ini, tapi dari pihak Yahudi. Menariknya, saya cuma menyalin saja. Saya bukan orang yang hebat juga. Saya cuma membaca literasi orang-orang Yahudi yang membingungkan mereka gitu. Mereka bingung dengan karena mereka tidak kenal istilah perjanjian baru, itu alien buat mereka. Lalu ketika mereka baca juga perjanjian baru ini, mereka bilang ini ceritanya kok gini versinya. Beda dengan apa yang kami punya. Nah, mudah-mudahan ini membuka wawasan ya, kawan-kawan yang baru kali ini mendengar fakta seperti ini. Dan saya tidak ungkit semuanya karena itu akan makan waktu. Uni Rifa juga mau bicara, kawan-kawan yang lain juga. Jadi sebatas itu saja pengetahuan di awal kita. Dan beliau berjanji untuk belajar kembali. Fadhal, silakan belajar dulu. Uni Rifa. Oke, terima kasih Ustaz. Uni Rifa. Uni. Ya, bentar Ustadz, saya lagi ngambil paket Ustadz. Bentar Ustadz. Sorry, aku lagi ambil paket. Oh ya, Ustadz Awan gimana Ustadz?
Ustaz Awan. Ustaz Awan. Sorry bro ya, aku lagi ambil paket nih. Ntar lagi aku nyampe di kamar nih. Ustaz Awan. Tadi Ustaz Awan bilang apa? Oke, lanjut deh, aku yang lanjut deh. Oh, bronya pergi lagi. Ustaz Alwan monitor. Bro Uni, masih saya mau izin sholat dulu nih. Oh, oke. Aku lanjut ya Ustaz ya. Bro, aku lanjut ya. Besarin Uni. Ya, nanti aman-aman. Enggak, aku lagi ambil paket. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kan tadi kamu bilang kalau seandainya ada perjanjian baru dengan perjanjian lama yang bertentangan, maka kamu ambil perjanjian lama ya? Bener nggak? Iya, soalnya kan itu terjadi di zaman itu dan pastinya kebenarannya lebih seharusnya lebih sesuai seperti itu. Nah, sorry nih ya. Bagaimana kalau aku bisa buktikan kalau di antara perjanjian lama sendiri dengan perjanjian lama juga banyak perselisihannya? Aku coba buktiin ke kamu ya. Sekarang kamu buka Boleh, 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Apa Bunda? 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Iya, Bang. Pasal 24 nomor 1 ya. Iya. Kamu baca ya. Mana? Baik. Boleh. Aku pakai daging aja lah. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, kamu tahu nggak kalau cerita ini bukan hanya dituliskan dalam kitab Samuel tapi juga dituliskan dalam kitab Tawarik? Tahu? Kalau nggak tahu biar aku kasih tahu. Oke, ini aku kasih kamu data ya. 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Nah, kalau kamu punya aplikasinya enak karena kamu tahu mana ayat korelasi, mana ayat tidak terkorelasi. Aku punya aplikasinya. Kebetulan aku punya. Nih ya. Kamu lihat ini ya. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Di sini yang bangkit murka siapa? Saya ingin konfirmasi deh biar kita nggak bertele-tele nanti. Menurut yang kamu baca di sini, yang bangkit murka dan menghasut Daud itu siapa di sini? Tertulis. Murkanya Tuhan. Tuhan ya. Nah, kamu lihat di sini ada 1 Tawarik pasal 21 nomor 117. Ini ayat terkorelasi atau cerita ini sama-sama ditulis di 2 kitab ini. Ceritanya yang sama. Kamu perhatikan nih, aku klik nih. Coba perhatikan layar biar kamu lihat kalau aku lagi klik ya. Nah, coba kamu baca di sini. Yang murka dan menghasut siapa di sini? Iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, kalau di dalam kitab Samuel dikatakan Tuhan yang bangkit dan menghasut, tiba-tiba dalam kitab Tawarik iblis yang bangkit lalu menghasut. Bunda. Silakan, Tadi di mana yang benar? tertulis di mana Bunda? Tawariknya di 1 Tawarik pasal 21 nomor 1. Pasal 21. Oke, kamu sambil cari, aku transfer dulu ya karena aku belum bayar COD loh gara-gara buru-buru lari tadi sini. Aku belum bayar. Aku transfer dulu. Nanti aku dibilang nepo lagi bentar. Satu Tawarik 21 nomor berapa Bunda? Nomor 1. Nomor 1 ya. Nanti yang tukang COD-nya nonton lagi, dasar ibu ini live aja utang belum dibayar katanya. Bentar. Bentar ya, aku bayar dulu ya. Siap, lanjut Bunda. Lu suara apa sih? Bebas. Ya, terserah aja. Bebas.
Gimana, Vicky? Sudah dibaca? Sudah. Oke, silakan. Jadi, brotherku, kami ini kan tadi kan Anda bilang bahwa oh itu sejarah Uni. Yang namanya sejarah itu pasti valid. Tidak, Dek. Kamu kalau belajar ilmu sejarah sebagai ilmu, kamu tahu sejarah itu bisa dikorup. Makanya banyak orang-orang ahli sejarah itu mengkritisi sejarah-sejarah, kemudian mereka perbaiki. Banyak kok kejadian itu. Makanya dikatakan informasi yang benar tentang Tuhan itu tidak berasal dari hasil sejarah. Karena kalau dari hasil sejarah berarti Tuhan perspektif manusia. Yang namanya informasi tentang Tuhan itu haruslah dari wahyu, pewahyuan. Informasi dari para nabi. Nabi itu bukan sejarawan. Nabi itu mereka dapat informasi tentang Tuhan bukan karena mereka pelajari tentang Tuhan, bukan. Diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Itu definisi kalau kamu mengikuti agama samawi. Tapi kalau ternyata kamu menyandarkan Yesus itu dari sejarah, nih mohon maaf nih, kamu maksud mungkin sejarah tentang Yesus itu dia mati di salib itu kan menurut Tacitus sama Flavius Josephus, kan kamu bilang begitu. Pertanyaannya, apakah Flavius Josephus dan Tacitus menyaksikan penyaliban itu? Tidak, mereka dapat dari orang juga. Pertanyaannya, orang yang menyampaikan informasi ke Flavius dan Josephus itu adalah informasi yang benar atau palsu? Apakah Yesus anak Maria atau bukan? Karena by the way, pada waktu itu nama Yesus itu nama yang lazim dipakai oleh laki-laki pria dewasa di Yerusalem. Contoh, penjahat yang sedang dihakimi sama Yesus yang menggantikan Yesus itu namanya juga Yesus, tapi Yesus bin Barabas. Nah, jadi begitu. Jadi tidak bisa dikatakan informasi tentang Tuhan itu disandarkan kepada sejarah. Islam, Al-Quran itu tidak divalidasi sama sejarah. Masa perkataan Tuhan divalidasi sama hasil karangan manusia, hasil penelitian manusia? Hasil penelitian manusia itu tidak absolut kebenarannya, karena yang namanya saintifik pun sampai detik ini masih dinamis. Nah, jadi itu kenapa kami mengatakan kalau kita mengatakan kitab kita suci harus ada alasannya. Apa alasan kitabmu dikatakan suci? Kalau saya mampu menjawab dengan 5 alasan malahan. Bahkan itu masih alasan paling kecil lah. Masih banyak alasan lainnya yang bisa saya sampaikan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Tapi kalau Bible penulisannya tidak diketahui, kamu ngerti nggak Septuaginta itu apa? Kalau nggak ngerti biar Uni kasih paham. Nah, boleh kasih tahu. Nah, Septuaginta kamu nanti cross check ya, Dek. Kalau Uni salah kamu boleh bantah. Nanti cari Uni lagi bilang Uni bohong, nggak gitu artinya. Septuaginta itu adalah kitab sucinya orang Yahudi yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, konon katanya di zaman Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi. Itu Septuaginta. Katanya teks Tanakh. Teks Mesora yang kamu lihat berbahasa Ibrani sekarang ini itu dituliskan oleh keluarga Mesoret menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-9 setelah Masehi, setelah Islam datang. Dan kamu tahu nggak, antara Septuaginta ini dengan teks Mesora itu pun berbeda-beda deh. Mau tahu, mau dibuktikan? Septuaginta itu kitab Yesaya yang sama dengan Yesaya di teks. Jadi terjemahannya yang beda, tapi itu bertentangan. Contoh, kamu mungkin nggak punya link Septuaginta. Saya punya link Septuaginta. Sekarang saya kasih kamu boleh foto. Nanti kamu boleh ambil link Septuaginta nih. Ini linknya ya. Maaf kamu Uni kecilkan ya, Dek, biar Uni bisa besar sendiri dan kamu bisa melihat secara ini. Ini ya. Ini saya buka dulu 2 link dulu. Kamu boleh foto link ini sebagai sumber literasi kamu. Kamu boleh cross check. Kamu boleh katakan tanya ke gereja apakah ini dipakai atau tidak, valid atau tidak. Ini linknya. Kamu silakan screenshot dulu. Nanti kamu buka sendiri. Itu linknya. Kalau mau screenshot dulu. Maksudnya Uni minta kamu cek sendiri. Nah, kamu lihat di sini Yesaya pasal 69 nomor 10. Yesaya, kita buka Yesaya. Yesaya. Bentar ya, Uni buka dulu 63 bentar. Bentar ya, Dek ya, sabar. Oke, kita pakai teks Septuaginta. Yesaya 63 nomor 10 kamu buka. Coba kamu buka di Perjanjian Baru sekarang. Yesaya pasal 63 nomor 10. 63 nomor 10. Kita buka di Septuaginta ya. Pasal 63 nomor 10, Dek. Itu perjanjian lama. Iya, Septuaginta ini dipakai sama Kristen. Teks berbahasa Yunani ini, teks berbahasa Yunani-nya, Dek. Nih, lihat nih. Nah, diterjemahkannya ini. Lihat di ayat ke-10-nya. Di ayat ke-10-nya. 3 ayat 10 ya? Iya. Siap. Oke. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka No, ayat 9, ayat 9. Ayat 9. Oke, siap.
dalam segala kesesakan mereka. Ini nomor 9 tanggung kalimatnya Bunda. Mungkin Iya, kubaca betul dari itu. nomor 8 ya. Boleh, silakan kamu boleh Bukankah baca. ia Boleh. berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu Oke. kala. Oke, saya akan tunjukkan masalahnya di mana. Itu dalam bahasa Inggrisnya, ya kamu kan dapat terjemahan bahasa Indonesianya tuh. Out of all their affliction, not an ambassador, bukan seorang duta, betul? Not a messenger, bukan seorang utusan, but himself saved them, tapi dia sendiri yang turun menyelamatkan, betul? Ya. Nah, itu LAI mengambil terjemahan di Septuaginta. Tapi dalam bahasa asli yang diakui oleh orang Yahudi, bukan begitu tulisannya. In all their troubles was trouble, and the angel Malak Of Elohim. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya di sini Malak Elohim ya. Malak Elohim. Oke. Bukan dia yang turun, tapi malaikat Tuhan. Malak Yahweh atau Malak Elohim. Ya, angel of divine ya. Nah, artinya antara kedua terjemahan saja itu bertentangan. Bagaimana mau menjadikan kitab ini sebagai panduan. Nah, dan lucunya lagi kalau Uni Pandu aja kamu dari sini kamu buka sendiri kalau kamu punya ininya. Kalau seandainya ini kan mensupport Tritunggal nih, seolah-olah Tuhan turun sendiri, ya kan? Maka LAI mengambil terjemahan yang di Septuaginta, betul nggak? Menafikan yang di teks Mesorah. Tapi kamu tahu nggak? Kalau seandainya ia mendukung lagi di Septuaginta tidak mendukung nubuatan, tidak dipakai Septuaginta, yang dipakai teks Mesorah. Pada Septuaginta itu adanya 3 abad sebelum Masehi. Teks Mesorah itu adanya setelah 9 abad setelah Masehi. Jaraknya jauh. Pada kitab yang sama-sama kitab Yesaya. Nah, bukti kalau LAI tidak konsisten mengambil terjemahan, kadang mengambil yang kalau yang menguntungkan Septuaginta, yang mensupport doktrin kita pakai Septuaginta. Kalau seandainya Septuaginta berbeda dengan teks Mesorah, ternyata mendukung doktrin teks Mesorah, pakai teks Mesorah. Nah, ini saya sudah tunjukin. Kalau di dalam teks Septuaginta, Tuhan sendiri yang turun. Kalau dalam teks Mesorah, Malak Elohim atau angel of divine. Angel of the divine present dikirim sama them gitu ya, dikirim untuk mereka. Artinya ada perbedaan siapa yang turun ke bumi, malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri, oke? Nah, dan kamu tahu nggak? Dalam Hosea pasal 1 ayat 11, nih saya tunjukin lagi nih, justru kebalikan. Ini nih, ini Hosea, saya lagi tunjukin sama kamu nih. Sekarang kita lihat Hosea. Ini kan Isaya. Sekarang kita lihat Hosea. Nah, Hosea di sini namanya adalah kitab Hosea. Nih ya, Hosea. Dan kamu lihat di ayat ke-11-nya, di pasal ke-11. Klik pasal 11. Oke. Ya, di ayat pertamanya di sini, early in the morning were they cast off, the king of Israel has been cast off. For Israel is a child, and I love him, and out of Egypt have I called his children. Nah, ini kata-kata yang mau saya garis bawahi. Di sini Tuhan berfirman, dari Mesir aku memanggil anak-anaknya. Maka ini merujuk kepada anak Yakub. Karena di sini bicara tentang Raja Israel yang adalah Yakub. Early in the morning where they cast off, the king of Israel has been cast off. For Israel is a child. Waktu Israel masih kecil. And I love him. Dan saya mencintainya. And out of Egypt. Lalu dia keluar dari Mesir kan. Dan aku dari Mesir kupanggil anak-anaknya. As I call them. Ya, dipanggil anak-anaknya. Ngerti nggak? Berarti yang dipanggil itu ke-12 suku Bani Israel ya. Dan kamu tahu nggak? Di dalam teks Mesorahnya justru yang dipanggil adalah Yakubnya. Yang dikatakan di situ, dari Mesir ku panggil anakku.
Katanya berbeda sekali, diksinya berubah gitu loh. Mana yang bisa kita percaya kalau begitu? Nah, ini Hosea. Ya, Itu mana nih tamat ya Hosea? Bunda ya? Iya, kitab Perjanjian Lama. Ya, siap-siap. Itu masuk ke dalam Ketuvim dia, kitab para nabi dia. Joshua, Samuel, Yeskiel, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Nahum, Mika, Habakuk, Malaki. Masuk ke dalam ini ya. Masuk ke dalam catatan-catatan ya, bentar ya. Hosea di sini apa ya? Obadiah, Joel, Amos, Yeskiel, Isaiah. Wah ini nih ya. Ya. Nih, Hosea pasal 11 nih. Kamu boleh cross check nanti ya deh. Kamu boleh ambil linknya nanti. Nih, I fell in love with Israel when he was still a child, and I have called him my son. Dari Mesir ku panggil anakku. Kamu lihat terjemahannya di dalam kitab Matius. Diambil oleh penulis kitab Matius, terjemahan yang belum ada gitu loh. Terlalu tinggi kalau ini sih. Maksudnya intinya antara Hosea di Septuaginta dengan Hosea di kitab teks Mesora itu berbeda. Sama seperti Yesaya 63 nomor 10 yang di Septuaginta dengan di Hosea itu di teks Mesora itu beda. Kita tidak bicara ayat by ayat loh deh ya. Kita bicara kitab yang sama, ayat yang sama, hanya terjemahan berbeda. Ngeri. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa informasi dari kitab Anda itu valid, benar, kredibel, atau memiliki otoritas tertinggi, sementara pertama Anda sebagai orang Kristen kalau kami tanya nanti, tahukah Anda siapa penulis kitab Anda? Anda tidak mengetahui, dekku. Kemudian itu baru penulis, dek. Anda tahu tidak kalau Katolik sendiri mengakui penulis kitab PB itu tidak jelas? Tahu? Biar Uni kasih lagi data. Oke, lanjut aja. Oke. Uni kasih, maaf ya dek ya, ini kebenaran ini memang menyakitkan, tapi Uni boleh kamu bantah kalau Uni salah. Tapi Bunda ini kalau ngomong sama aku ini ya, maksudnya sangat terarah. Biasanya Bunda itu ini loh, Lihat agak dulu. keras loh ngomongnya sama orang. Kalau yang naik penghujat ya Uni nggak mungkin lemah lembut lah. Kalau kamu ingin tahu, Uni kan tergantung siapa yang datang. Kan yang Uni hadapi bukan hanya orang yang ingin tahu, tapi ada yang memang naik tuh untuk menghujat agama Islam. Dan kami tidak Iya sih. diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan tuh kami nggak diajarkan, karena bagi kami itu kezoliman terhadap diri sendiri. Kami kalau yang naik itu adalah orang-orang yang berpolemik tapi dia tidak tahu. Bagi kami harus kami kasih dia pemahaman juga, pelajaran juga. Sama juga saya tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang menghujat lalu saya cuman diam begitu saja. Enggak, saya komparasi. Nah, kamu kan ingin tahu. Karena kamu ingin tahu dan ingin membuktikan bahwa saya ini berbohong atau tidak, nanti kamu boleh foto kok semua situs yang saya buka. Ini dari situs Catholic Identity, ini dari A Service a Brisbane Catholic Education, dan ini divalidasi sama orang Katolik sendiri bernama Bapak Dr. Antonius, teman saya juga. Nah, dan di sini dikatakan apa? Siapakah penulis Bible? Di sini judulnya Who Wrote the Gospel and When? Siapa penulis Bible dan kapan? Ternyata di sini dikatakan bahwa penulisan Injil menyandang nama Markus tidak diketahui. Penulisan Injil tentang nama Matius, kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, dari mana kalian umat Kristen meyakini bahwa itu penulisnya Matius, Markus, Lukas? Itu tradisi gereja, adikku. Tradisi gereja. Dan itu diakui oleh seorang dokter Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namanya, ini data dari orang yang akademik ya. Kamu boleh membantah kok. Kami hanya memberitahu, kami tidak memaksakan kamu supaya terima gitu. Kamu boleh kritisi nanti. Nih, Bible menurut para ahli. Kamu boleh baca bukunya nanti ya. Ini ahli teologi loh ya, bukan orang Islam. Nih, kenapa penulis kitab itu disematkan nama itu? Nih, saya sudah kumpulkan datanya dan kamu boleh ambil bukunya nanti. Nih, menurut Gizi Van Niftrik dan B.J. Boleyn, ini dalam buku Dogmatika Masa Kini, buku BPK Jakarta tahun 1967 halaman 298. Kamu boleh cari bukunya nanti. Apa kata dia dikutip di situ? Kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab. Ini bukan kata saya, ini kata Gizi Van Niftrik dan B.J. Boleyn. Di dalam mana kamu bisa baca? Dalam buku Dogmatika Masa Kini BPK Jakarta tahun 1967 di halaman 298. Bahwa
dikatakan kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab tentang angka tahun yang tadi yang ditunjukkan sama Ustadz Alwan. Kemudian menurut siapa lagi? Menurut DC Mulder, pembimbing ke dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta 1963 halaman 205. Sekarang kamu cari bukunya. Uni memang belum punya bukunya, tapi Uni berani bertanggung jawab. Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya. Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyur. Karena nama Matius itu masyur, maka bisa jadi dia mengikuti cara orang Yahudi begitu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada Anda karena kami belajar. Kalau menurut Anda, menurut adindaku ini, Uni salah. Uni menunggu setiap hari di komal-komal untuk dibantah apa yang disampaikan hari ini. Dengan cara apa? Silahkan ambil waktu untuk baca literasi yang kami sampaikan. Cari tahu apakah literasi yang kami sampaikan itu literasi yang valid di Kristen atau literasi yang tidak diakui. Yang kedua, apakah yang kami sampaikan itu benar atau tidak? Pelajari sendiri. Yang ketiga, kalau yang kami sampaikan itu benar dan tak terbantahkan, apa alasan untuk menolak kebenaran itu? Mungkin itu. Tapi terserah kepada kamu. Kami tidak boleh memaksakan pendapat. Kami hanya berbagi informasi saja di sini. Izin Suaranya Mama boleh nggak ada? Uni? Boleh Ustadz. Uni, mohon maaf Uni, ini bosku udah datang, mungkin kita lanjut Oh iya udah. nextnya ya. Tapi Makasih Ustadz ya Awan dengerin untuk Ustadz Umi. Awan ngomong ya. Mungkin Dengar, Ustadz Awan dengar, ngomong. dengar. Iya boleh, aku sambil dengerin aja. Ya. Ya terima kasih ya buat Bang Ken yang bisa kita kategorikan santun ya. Luar Dan biasa beliau ini. seyogianya memang begitulah kita. Makasih Pak Ustadz sama Bunda. Kita belajar itu kan dalam artian sebenarnya kita kalau misal dalam ranah diskusi ya kita bisa bedakan, kata Uni bilang tadi, mana nih yang ada yang memang berpolemik, ada yang memang ingin bertanya. Kalau saya tipikal kalau ada yang berpolemik saya mending kabur aja deh. saya malah tidak kuat ya. Tapi kalau Uni jangan main-main kalian ya, karena beliau ini mujahidah, pejuang ya jangan macam-macam. Saya tambahkan begini, dalam penulisan Bible tidak hanya tidak dikenal, unknown. Saya mau kemukakan sebuah fakta yang saya dapat dari Introduction from the King's Bible. Jadi di King James Bible itu ada satu buku New Revised, dia revisi baru ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang punya revisi baru King James Bible yang diterbitkan oleh Red Letter, nah itu bisa kalian buka di bagian pengantarnya. Khususnya tentang Ibrani, kitab Ibrani. Beberapa orang mengira ada kesepakatan di antara bapak-bapak gereja. Siapa sebenarnya penulisnya ini? Tadi Uni sudah katakan itu tradisi gereja, itu betul sekali. Jadi Memoir of Jesus, Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu oleh beberapa penulis menganggap itu diberikan nama oleh Irenaeus. Irenaeus lah yang memberikan nama itu. Tapi di khusus Ibrani, menarik di buku pengantar King James Bible itu diterangkan ada yang berpendapat, ini kita bagi pendapat, ini pendapat berbeda-beda nih. Pendapat yang umum, general, dia bilang nggak diketahui. Satu. Terus, ada yang berpendapat, dan ini yang dipakai oleh banyak orang Kristen, pendapat dari Bapak Gereja Eusebius, yang dikenal sebagai historian. Dia menganggap itu tulisan dari Paulus. Ya, jadi Eusebius abad keempat percaya bahwa itu adalah tulisan Paulus. Menariknya, Bapak Gereja sebelum Eusebius, ada Origen, dia mengatakan itu bukan Paulus yang tulis Ibrani itu. Terus siapa? Origen hanya bilang, ya kayaknya bukan Paulus deh, tapi dia tidak sebutkan siapa kira-kira yang tulis. Coba lihat ya, bagaimana Bapak Gereja kebingungan juga menentukan siapa penulisnya. Origen nggak tahu nih siapa yang tulis kitab Ibrani ini. Nah, kalau Tertullianus itu dia menyebutkan siapa sebenarnya penulis Ibrani, bukan Paulus tetapi Barnabas. Jadi ini kita tidak tahu ini siapa yang benar, apakah Tertullianus, pernyataan Tertullianus atau pernyataan Eusebius, dia kitab Paulus atau kitab punya Barnabas. Nah,
Yang menarik Martin Luther. Martin Luther tahu ya, pendiri daripada Protestan, Martin Luther. Dia punya istilah lima sola itu, sola scriptura, sola fide dan lain-lain. Dia terangkan bahwasanya yang menulis itu ya, itu adalah Apolos. Ingat perkataan Paulus ketika berbicara begini, aku dan Apolos adalah satu. Aku menanam dan Apolos yang menyiangi. Itu perkataan Paulus itu. Nah, teman dari Paulus itulah yang dikatakan oleh Martin Luther sebagai penulis Ibrani. Jadi bukan Paulusnya, tapi temannya, namanya Apolos. Yang terbaru itu oleh Adolf Harnack. Ini salah seorang agamawan. Dia mengatakan yang menulis itu bukan Apolos, bukan Barnabas, bukan Paulus, tapi adalah Priscilla. Coba lihat. Ini para bapak gereja bingung sendiri siapa yang nulis. Nah, ini tambahan saja buat penjelasan Uni tadi tentang tulisan yang tidak diketahui siapa, tapi malah diperdebatkan oleh bapak gereja, ini siapa yang nulis begitu. Nah, tambahan. Fadhal Uni. Ya, Ken, pertama Uni ucapkan terima kasih kamu sudah bergabung di Komal ini. Ini memang berat kalau dibahas karena iman ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Tidak semua orang bisa berjiwa besar untuk menerima perbedaan dan menerima fakta-fakta. Apalagi konteks dari room ini terkadang menampilkan debat. Uni yakin kok sebagai orang Kristen pasti kamu sedikit banyaknya ada rasa ketersinggungan lah dengan komal-komal semacam ini. Tapi begini dari Uni adekku ya, kalau kita ini adalah orang yang merdeka, independen dalam berpikir, dan kalau kita adalah orang yang jujur dengan diri kita, dan memang kita mengatakan bahwa kita butuh ilmu gitu loh, kita sebenarnya tidak perlu tersakiti dengan komal-komal semacam ini. Bahkan saya sendiri kalau ada komal Kristen yang betul-betul membahas agama Islam dengan menggunakan metode ilmu, saya akan senang sekali untuk masuk ke sana. Tapi kamu mungkin melihat banyak sekali orang-orang yang kemudian cenderungnya untuk menjatuhkan agama tertentu. Sebenarnya nggak perlu dilakukan menjatuhkan itu, karena kalian sendiri akan memilih nanti agama mana yang benar, agama mana yang tidak, itu kamu yang memilih nanti. Nah, sekali lagi, room ini tidak memaksa kalian untuk masuk ke dalam Islam, karena menurut aku dan Ustadz Alwan dan siapapun seluruh umat Islam di dunia ini, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mampu mengislamkan orang, hanya mampu menyampaikan saja, kemudian yang mengislamkan itu adalah Allah. Jadi Ken, terima kasih, kesantunannya luar biasa. Kamu termasuk oknum ya, karena jarang-jarang ada orang Kristen sesantun kamu gitu. Kalau ada pun biasanya dituduh Islam biasanya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat orang Kristen yang lain kalau kamu tuh termasuk orang yang berjiwa besar dalam menerima pembelajaran terkait tentang perbedaan ini. Mungkin gitu Ken, kalau ada yang disampaikan, sehat-sehat selalu, jangan ini deh, jangan kapok, jangan bosan kalau masuk ke Komal Islam. Misal kamu nggak mau ngebahas tentang agama kamu, nggak apa-apa. Kamu tanya aja tentang Islam biar kami yang menjawab, karena itu adalah kewajiban kami dan tugas kami. Ya, dan jangan bergaul dengan orang-orang Kristen yang kamu lihat sudah mulai membenci ya Ken. Banyak sekali rom-rom Kristen yang notabene-nya itu bukan membahas secara ilmu pengetahuan baik literatur begini, tapi mereka bawa pandangan pribadi tapi mengutip dalil yang mereka selewengkan. Dan itulah yang disebut sebagai rum-rum penyesatan. Kalau seandainya kamu tadi bisa bantah apa yang kami sampaikan, is okay, kami senang sekali. Tapi bantahnya pakai perspektif para scholar, bukan pakai perspektif pribadi. Karena kalau kita pakai pribadi itu namanya asumsi. Dan asumsi kita tuh belum tentu mewakili agama kita. Seperti itu ya adekku ya. Semoga sehat selalu, dapat hidayah dari Allah. Ya, makasih semoga ya tidak Bunda ya. masuk koma. Kita Ya. dengar kayak kakak lagi nasihatin adiknya gitu. Teman-teman. Iya Ya, Ustaz. namanya kita hidup pasti tetap belajar lah. Iya siap. Karena kita Salam untuk toleransi ya. membenarkan, menyalahkan, Betul. kita nyari kebenaran. Seperti Semoga itu. kamu benar-benar serius untuk belajar dan mencari kebenaran sehingga pada akhirnya Allah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih, tapi Allah yang mengizinkan kamu untuk masuk ke Islam. Insya Allah itu doa saya aja. Tapi terserah kamu, kembali ke kamu. Semoga kamu betul-betul serius dan jujur. Kunci untuk benar itu ada 3 sih Ken. Menurut Uni, yang pertama, ya menurut perspektif Uni pribadi, yang pertama jujur. Yang kedua kita rendah hati. Yang ketiga bisa baca KBBI gitu loh. Karena rata-rata teman-teman Kristen gitu kalau diskusi sama Uni, kenapa Uni debat keras, mereka suka nyelewengin KBBI. Tuhan itu kekal nggak? Kekal Tuhan kami, tapi mati. Oh iya Tuhan kami mati tapi kekal. Kekal sendiri kan nggak bisa mati, tapi nanti ada aja penjelasannya gitu. Ya sehat-sehat ya Ken ya.